Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur. Kita di sini akan membahas tentang pemunggelan yang tepat agar daunnya dari bawah sampai ke atas bisa sama rata ya, bisa dikatakan dengan tembakau yang super tebal dan pastinya berkualitas, yang tentunya pastinya akan mahal harganya karena kualitas tembakau tergantung dari yang pertama warna, yang kedua ketebalan, dan yang ketiga aroma. Jadi ketiganya itu harus sinkron, nggak bisa satu dapat duanya tidak dapat, nggak bisa duanya dapat satunya nggak dapat, nggak bisa. Jadi semuanya itu harus sinkron ya, karena tembakau itu beda dengan tanaman yang lain. Biasanya kalau orang-orang itu tembakau itu kalau tembakonya subur, pastinya tembakau itu paling bagus dan paling mahal. Belum tentu juga lor, karena di sini ada faktor ketebalan, aroma, dan warna. Jadi semuanya itu harus sinkron. Kalau misalkan tembakau kita agak kurus, biasanya itu tembakau tebel lor, biasanya kayak gitu. Kalau misalkan tembakonya subur, biasanya kurang tebel di situ lor. Nah, kita akan membahas tentang pemunggulan ya. Yang kemarin-kemarin sudah ada video, tapi perlu kita bahas lagi karena di dalam video yang sebelumnya itu aku rasa masih kurang lengkap lor. Jadinya kita akan review lagi. Nah, kebetulan ini tanaman kita sudah memasuki umur 50 HST. Nah, penampakannya seperti ini lor. 50 HST seperti ini. Dan biasanya kalau misalkan seperti ini, kita melakukan stop pemupukan ya. Kalau di umur 50 HST kita stop pemupukan dan kita fokus ke nutrisi di atas. Seperti itu lur. Jadi untuk penyepraian, kalau misalkan seperti ini lur, nah tanaman kita sudah seperti ini, kita cuma bisa menyeprai, jangan sekali-kali melakukan pupuk di bawah. Nah, karena apa? Biasanya kalau misalkan kita pupuk dari bawah di umur 50 HST, nanti tembakau kita itu akan hijau. Dan hijaunya itu sangat-sangat pekat ya. Nanti kita kesulitan dalam melakukan pemeraman. Biasanya di situ. Nah, kita langsung ke intinya aja lur. Biasanya kalau kita punggel itu, kalau pengen tembakonya tebel, daunnya dari bawah sampai ke atas itu sama, biasanya kita lakukan pemunggulan di usia 50 HST. Tapi perlu diingat lagi lur, karena pemunggelan itu beda orang, beda cara, dan biasanya beda varietas juga beda pemunggelan caranya. Kalau misalkan untuk tembakau rajang, saya bicara tentang tembakau rajang, bukan tembakau open atau jual daun, bukan ya. Kita bicara tembakau rajang. Rata-rata pasti sekitaran sekitaran daunnya paling bagus itu sekitaran 25 sampai 30 ke bawah.
biasanya seperti itu, atau sekitar 1 pinggang orang dewasa. Tingginya sepinggang orang dewasa seperti ini lor, tingginya segini. Biasanya kalau tembakau rajang seperti itu. Dan ada lagi yang sekitar daerah Garut atau Blora sana, itu tembakau open ya. Biasanya itu pemunggelannya lebih cepat. Biasanya paling lambat di usia 40 HST. Biasanya dipunggel ya, sudah mulai dipunggel. Karena dia apa? Kalau misalkan tembakau open itu biasanya yang dicari itu nomor 1 ketebalan, dan nomor 2 itu pastinya kelebaran daun. Biasanya seperti itu. Untuk warna bisa menyesuaikan untuk tembakau open seperti itu. Kalau tembakau rajang seperti ini lor. Nah, ini belum dipunggel ya, karena biasanya rata-rata orang itu agak eman-eman kalau tembakau rajang. Karena apa? Biasanya itu orang berpikiran bahwa kalau misalkan daunnya banyak, pasti hasilnya akan banyak. Dan di sini saya perlu jelaskan lagi lor, bahwa kalau misalkan kita melakukan pemunggelan, kalau misalkan belum tentu, kalau misalkan daunnya banyak, kita untungnya banyak. Belum tentu lor. Karena apa? Di sini kita bicara tentang ketebalan yang pertama, yang kedua efisiensi dalam pemanenan. Biasanya rata-rata semua petani pasti punggilnya telat. Karena apa? Dia itu berpikirnya bahwa daun saya itu 20 lembar dibandingkan 30 lembar, itu pasti hasilnya lebih banyak 30 lembar. Tapi itu menurut saya itu kurang pas ya lur. Karena apa? Biasanya kalau misalkan kita punggilnya di rata-rata daun 24, itu ketebalannya pasti bagus lur. Tapi kalau misalkan di daunnya 30, biasanya tembakunya lebarnya itu kurang lur. Karena nutrisinya dia itu dibagi lagi untuk ke 6 daun tersebut. Jadi untuk ketebalan juga agak kurang pastinya, dan pastinya juga nggak hemat biaya panen. Biasanya seperti itu lur. Kita logika saja, kalau misalkan kita panen 24 daun, biasanya itu rata-rata sekitar, kalau kita ambil 3, biasanya 3 daun, biasanya itu 8 kali petik sudah habis. Kalau misalkan kita 30 daun, biasanya 10 petik baru habis. Itu kalau misalkan 3 petikan, 1 kali 3 daun. Nah, biasanya kita itu bisa menghemat efisiensi tenaga kerja ya lur, selama 2 kali berturut-turut. Seperti itu lur. Dan di sini perlu saya jelaskan lagi lur. Kalau kita punggilnya tepat seperti ini lur. Nah, ini daun ya. Kita hitungnya 4 atau 3 dari bawah, kita nggak usah hitung. Biasanya 1 daun ini, 1, 2, 3, dan 4. Ini nggak usah hitung. Biasanya saya menghitungnya dari sini. Berarti 24 daun dari daun krosok seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 20 daun, ketambahan 4 daun, berarti pas 24 daun di ketinggian segini. Ini untuk tembakau rajang. Ini varietas senori ya. Biasanya seperti itu. Kita besok bisa membandingkan antara punggelan ini dengan punggelan di atasnya lagi lur. Bisa
bisa dibandingkan lah, mau milih punggelan yang tinggi atau punggelan yang pendek. Besok nanti kita sepilkan lagi. Dan perlu diingat ini ada embungnya, berarti kalau misalkan embungnya ini itu tidak bisa kita rubah. Satu ya lur. Nah, ini lur. Kita buktikan saja besok lur. Kalau untuk cara punggelnya seperti ini, usahakan harus bersih seperti ini. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, usahakan harus bersih seperti ini. Nah, biasanya orang itu eman-eman kalau punggelnya lur. Tapi di sini nanti kita buktikan. Yang saya punggel satu buah ini sama yang belum saya punggel itu, nanti ketebalannya kira-kira seberapa lebar dan seberapa tebal kita bisa buktikan nanti lur. Karena ini belum dipunggel ya, belum dipunggel juga ya, ini belum dipunggel semua, cuma satu ini, agar teman-teman nanti bisa mengevaluasi lah. Oh, saya pengen punggelan yang pendek, oh saya pengen punggelan yang tinggi. Jadinya di sini itu dulur-dulur semua Petropati bisa membandingkan. Kalau saya terus terang lur, pengennya yang pendek. Karena apa? Nanti kalau kita sudah mulai topping atau punggel seperti ini, biasanya untuk nutrisi semua itu akan keserap oleh daun bawah seperti ini lur. Nah, daun bawah seperti ini nanti otomatis dari pemupukan kita itu masuknya ke sini semua lur. Jadi dia itu enggak bikin daun lagi, jadinya dia itu nanti tambah lebar dan tambah tebel. Itu untuk pemunggelan yang tepat ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan pemunggelannya di atasnya lagi sekitaran 28 sampai 30, otomatis dia itu akan bertambah daun lagi dan nutrisinya akan bertambah di atasnya lagi. Jadi otomatis nggak bisa masuk ke sini. Jadi walaupun masuk itu cuma sedikit beda kalau misalkan seperti ini. Usahakan kalau sudah seperti ini pemunggelannya, kita bisa melihat 1 minggu ke depan lebarnya seperti apa sih kira-kira, nanti kita buktikan. Oke dulur, ini berarti tanggal 6 Juni ya, hari Jumat ya. Besok kita akan review, berarti sekitar 7 hari lagi ke depan. Berarti minggu depan tanggal 12 kalau enggak 13 ya, kita akan review lagi untuk ini lebarnya seperti apa sih dan ketebalannya seperti apa sih dibandingkan sama yang belum kita punggel itu. Kalau misalkan punggelannya agak tinggi, soalnya di sini itu rata-rata kebanyakan kalau misalkan pengen cetak tembakau yang super, biasanya itu dipunggel di daun 24 dan tidak lebih dari 26. Biasanya seperti itu lur. Nanti nutrisinya akan terserap semua, daunnya pun akan sama rata. Beda sama yang 30, biasanya kalau misalkan 30 daun bawahnya itu pastinya lebar, yang atasnya pastinya selebar telapak tangan, jadi kurang lebar lur. Nah itu lur. Oke dulur, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau misalkan masih belum paham juga, usahakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu nanti tak sempetin balas. Oke, terima kasih untuk para subscriber kita yang selalu mendukung di channelnya Petropati. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan jangan lupa ayo kita tanam tembakau, insya Allah
nanti kita bimbing ya dari sini ya, insya Allah ya sebisa mungkin berdasarkan pengalaman nanti kita bimbing dan kasih tahu. Di sini tidak ada guru, di sini tidak ada suhu, kita semua real sama ya, sama pemula, bukan ada yang senior, nggak ada suhu ataupun guru, kita semua sama lur. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.